Memiliki pasangan merupakan hal yang diimpi-impikan oleh setiap orang. Apalagi jika kita berpasangan dengan seseorang yang kita cintai. Tapi bagaimana apabila kita salah memilih pasangan kita? Kisah kali ini terjadi di kota Garut, Jawa Barat. Weni Tania adalah gadis yang berusia 20 tahun. Dia merupakan warga kampung Ciloa Tengah, Desa Sindang Ratu, Kecamatan Wanaraja, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Sejak usianya 1 tahun, orang tua Weni telah berpisah. Setelah perceraian itu, ayah Weni meninggal dunia dan ibunya bekerja menjadi TKW di Arab Saudi. Dan sejak saat itu, Weni pun dirawat oleh bibinya yang kebetulan rumahnya dekat dengan rumah Weni. Bagi keluarganya, Weni ini dikenal sebagai pribadi yang pendiam, mandiri, tidak mau merepotkan orang lain, dan suka menyendiri. Karena tidak adanya sosok orang tua, Weni tumbuh menjadi orang yang tertutup dan sering menyimpan masalahnya sendiri. Dia bahkan tidak bisa menceritakan isi hatinya pada bibinya. Saat masih bersekolah di SMK PGRI Wanaraja, Weni Tania sering menangis sendiri secara tiba-tiba. Namun kalau ditanya alasannya, dia selalu tidak mau menceritakan penyebabnya. Apabila ibunya cuti dari pekerjaannya sebagai TKW dan datang berlibur ke Indonesia, Weni malah tidak mau diajak bepergian oleh ibunya. Dia merasa jauh dengan ibunya, sehingga dia merasa tidak nyaman dengan ibunya sendiri. Karena kemandiriannya, Weni pun mencari uang sendiri dengan bekerja sebagai buruh pabrik di daerah Garut. Namun ya guys, setelah Weni memiliki kekasih yang bernama Dhani Hamdani, Weni memutuskan untuk berhenti dari pekerjaannya. Dhani Hamdani yang biasa dipanggil dengan sebutan Jafra ini berusia 22 tahun pada saat itu. Nah, setelah mereka menjalani hubungan beberapa lama, akhirnya mereka memutuskan untuk berpisah. Namun di balik keputusan itu, ternyata mereka masih menyimpan keinginan untuk menjalin hubungan lagi. Hingga pada akhirnya, Weni pun menghubungi Dhani dan mengajaknya untuk bertemu. Pada tanggal 2 Februari 2021, sekitar jam 9 pagi, Weni menyampaikan ke bibinya yang bernama Ai Kusmiawati bahwa dia akan ke rumah temannya yang kebetulan terletak di dekat dengan Pasar Wanaraja Garut. Saat berangkat dari rumah, Weni Tania terlihat tidak tenang dan terburu-buru hingga dia lupa mengunci rumahnya sendiri. Padahal biasanya Weni ini anaknya tidak pernah ceroboh. Dia selalu mengunci rumahnya terlebih dahulu sebelum dia berangkat. Namun pada saat itu, bibinya tidak merasa curiga atau berpikir macam-macam. Karena Weni ini sudah biasa bermain ke rumah temannya dan selalu kembali pulang tepat waktu. Akhirnya ya guys, bertemulah Weni dan Dhani di suatu tempat yang bernama Alun-Alun Wanaraja di Kabupaten Garut. Di dalam pertemuan itu, mereka membahas hubungan mereka yang sudah putus. Dan pada saat pembicaraan itu, Weni mengajak Dhani untuk baikan lagi. Weni sempat mengatakan kalau dia ingin menjadi pacarnya Dhani kembali. Dhani lalu mengatakan, "Gimana kalau saya selingkuh?" Weni pun menjawab, "Ya, terserah kamu aja, tapi hubungan kita harus tetap kamu pertahani." Singkat cerita, di hari itu mereka pun kembali menjadi sepasang kekasih. Lalu Dhani pun mengajak Weni pergi ke sebuah lokasi yang berjarak cukup jauh dari Alun-Alun Wanaraja. Ternyata ya guys, mereka pergi ke belakang PT Java yang memiliki sebuah kebun dan sungai kecil. Saat sudah berada di pinggiran sungai Muncang yang merupakan anak sungai Cimalaka, Weni malah sibuk dengan ponselnya. Pada awalnya Dhani ingin menghabiskan waktu dengan Weni di sana berduaan. Tapi yang terjadi malah Weni diam saja dan sibuk bermain dengan handphonenya sendiri. Bahkan ketika diajak bicara, Weni seperti tidak fokus. Merasa penasaran, akhirnya Dhani pun mengintip handphonenya Weni. Dan di sanalah Dhani mengetahui jika Weni sedang chatting dengan cowok lain melalui Facebook. Seketika itu juga Dhani merasa cemburu dan merasa dikhianati oleh Weni. Dan Dhani pun tidak dapat mengontrol emosinya. Dia berdiri dan lalu membelakangi Weni.
Dengan emosi dia langsung mencekik leher Weni lalu membanting tubuh Weni berulang kali. Melihat Weni dalam kondisi tidak sadarkan diri, Dani pun membuka celana Weni dan mencari sebilah bambu dari sekitar tempat itu. Setelah beberapa saat, Dani akhirnya menemukan bambu sepanjang 60 cm dengan diameter 5 cm. Dia pun menusukkan bambu tersebut ke organ vital Weni berkali-kali hingga ujung bambunya menembus keluar dari sela-sela anus Weni. Setelah itu, Dani menindih kepala Weni dengan batu dan dia lalu meninggalkan Weni begitu saja. Sejak hari naas tersebut, Weni pun tidak pernah kembali ke rumahnya. Pihak keluarga pada awalnya tidak menaruh rasa curiga dengan tidak pulangnya Weni. Karena Weni ini sering bepergian ke rumah temannya dan biasanya baru beberapa hari kemudian dia pulang. Pihak keluarga baru mengetahui jika Weni tidak pulang ketika ada tetangga yang menanyakan kondisi rumah Weni yang selalu terlihat gelap beberapa hari belakangan ini. Disitulah pihak keluarga baru mencari keberadaan Weni dan melapor ke pihak berwajib. Setelah 3 hari, akhirnya mayat Weni pun diketemukan oleh seorang pencari kayu yang sedang menelusuri aliran anak sungai Cimalaka pada hari Jumat sekitar jam 9 pagi. Pencari kayu yang bernama Pak Yutik tersebut mencium aroma busuk yang sangat menyengat pada saat dia mendekati sungai itu. Lalu dia pun menelusuri bau busuk tersebut sampai akhirnya dia menemukan jasad Weni yang menggunakan jaket kuning dan celana jeans biru. Jasad Weni diketemukan dalam keadaan tengkurap dan terlihat terbuka setengah di bagian celananya, dengan bambu tertancap di lubang anusnya. Bambu itu terlihat sudah berwarna hitam dan berjamur dan ada sisa darah yang mulai mengering. Penemuan tersebut segera dilaporkan kepada pihak kepolisian. Lalu jasad Weni dibawa ke Rumah Sakit Sartika Asi di Bandung pada hari Sabtu tanggal 6 Februari tahun 2021. Setelah diotopsi, tubuh Weni dapat segera diidentifikasikan kepada pihak keluarga karena di pakaiannya terdapat KTP Weni. Di dalam penyelidikan pihak kepolisian, polisi meminta 6 saksi yang salah satunya merupakan pihak keluarga. Menurut kesaksian keluarga, mereka terakhir kali berkomunikasi dengan Weni pada siang hari sekitar jam 1 siang. Dan keluarga pun tidak mengetahui lokasi di mana pacar Weni berada. Bahkan mereka tidak kenal siapa pacar Weni sebenarnya. Polisi pun lalu bergerak cepat. Mereka mencoba untuk menelusuri jejak digital dari HP Weni dengan cara mengecek sosial medianya. Ternyata postingan terakhir Weni di Facebooknya adalah sekitar bulan Desember 2020. Weni sempat mengupload fotonya yang sedang menangis dengan tulisan yang berbunyi, "Hargai perjuangan seseorang yang benar-benar tulus kepadamu sebelum dirimu berlarut dalam penyesalan." Sementara itu, polisi menyimpulkan 2 dugaan, antara Weni ini korban pembunuhan atau kecelakaan. Namun berdasarkan hasil forensik, di tubuh Weni terdapat tanda penganiayaan, yaitu bekas cekikan di leher dan juga beberapa memar akibat dibanting beberapa kali. Dari situlah dapat dipastikan kalau kematian Weni ini merupakan pembunuhan. Dan menurut hasil penyelidikan pihak kepolisian, polisi pun akhirnya mencurigai pacar Weni. Namun pertanyaannya, di manakah pacar Weni berada? Polisi lalu mencari tahu keberadaan cowok tersebut. Untungnya ada teman Weni yang tahu tentang hubungan asmara Weni dengan Dani. Saat itulah polisi akhirnya mengetahui kalau cowok yang dekat dengan Weni ini bernama Dani. Nah, saat kematian Weni ditangani oleh Polsek Wanaraja, mereka mendapatkan info lewat koordinasi antar pihak kepolisian bahwa Polsek Tarogong Kidul telah menangkap Dani. Dia bahkan sudah berada di dalam sel Polsek Tarogong sebelum penemuan mayat Weni. Dani tertangkap oleh anggota Polsek Tarogong karena kasus pencurian sebesar 8 juta rupiah. Dia ditangkap oleh Polsek Tarogong di kawasan Cipanas, Kecamatan Tarogong Kaler, Kabupaten Garut. Saat diinterogasi tentang kematian Weni, Dani pun mengakui jika dia merupakan pelaku pembunuhan Weni.
Untuk sekedar info, Dani ini memiliki track record yang sangat buruk. Dia pernah tercatat sebagai anggota geng motor dan sudah berurusan dengan hukum saat usianya masih di bawah umur. Jadi sebenarnya ya guys, motif Dani melakukan pembunuhan karena dia merasa cemburu melihat Weni chatting dengan pria lain di Facebook. Sebenarnya saat Dani diputusi oleh Weni, dia sudah berniat untuk membunuh Weni. Tapi saat itu dia urung melakukan hal tersebut. Namun ketika dia mengetahui Weni chatting dengan pria lain, niat itu pun muncul kembali. Akhirnya pada hari Senin tanggal 20 September 2021, sidang kasus pembunuhan Weni pun digelar di Pengadilan Negeri Garut. Dalam kasus pembunuhan ini, Dani dijerat dengan pasal 338 KUHP atau 365 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal selama 15 tahun penjara. Dani rupanya tidak hanya dijerat dengan pasal pembunuhan aja, tapi dia juga dijerat dengan pasal pencurian. Nah, pada akhirnya Kepala Kejaksaan Negeri Garut yang bernama Neva Sari Susanti menyatakan Dani bersalah karena telah melakukan tindakan pidana pembunuhan berencana. Dan majelis hakim pun menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup bagi Dani. Well, sampai di sini dulu kisah kali ini. Semoga ini bisa menjadi pelajaran buat kita agar kita lebih waspada dalam bergaulan. Rest in peace buat Weni Tania. Semoga keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan dan kekuatan. Oke, sampai ketemu di lain cerita. Bye.